semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan saya, Miss Kefwe, pada video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11 SMA. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, saya mau tanya nih, teman-teman ada yang ingat gak ya sama materi sebelumnya? Nah, pada materi pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang dua poin penting. Yang pertama yaitu syarat memiliki dan tidak memiliki penyelesaian pada persoalan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, menyajikan grafik penyelesaian pada persoalan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, itu materi minggu kemarin ya, di video pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang apa saja ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dua poin penting. Yang pertama yaitu definisi program linear dua variabel. Yang kedua, definisi daerah penyelesaian dan fungsi tujuan suatu masalah program linear dua variabel. Nah, kalau pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu definisi dari program linear. Di sini yang kita bahas adalah definisi program linear dua variabel. Program linear dua variabel adalah salah satu metode dalam menentukan solusi optimal dari suatu permasalahan linear yang memuat dua variabel berderajat satu. Jadi dua variabel ini adalah dua variabel yang berbeda dengan masing-masing berderajat satu. Oke, konsep program linear berdasar dari konsep persamaan dan pertidaksamaan linear. Dalam sistem bilangan real, banyak digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah program linear. Yang kedua, definisi daerah penyelesaian dan fungsi tujuan suatu masalah program linear dua variabel. Oke, penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berupa daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian suatu masalah program linear dua variabel adalah daerah yang memuat semua himpunan dari penyelesaian yang dapat dinyatakan dengan sebuah daerah pada bidang kartesius atau bidang X, O, Y yang diarsir atau sebaliknya. Di antara penyelesaian tersebut, terdapat penyelesaian terbaik yang disebut sebagai penyelesaian optimum. Penyelesaian optimum dapat berupa nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi yang dinamakan fungsi objektif, fungsi sasaran, atau fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan atau yang biasa disebut dengan fungsi objektif tadi adalah syarat, batas, dan kendala yang terdapat di dalam suatu masalah program linear dua variabel. Ada dua cara dalam menyelesaikan program linear. Yang pertama yaitu dengan metode grafik, dan yang kedua yaitu metode garis selidik. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, kita masuk pada masalah 2.4 ya. Di sini dikatakan, sekelompok tani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lain. Karena keterbatasan sumber daya petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung. Sedangkan palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan. Untuk suatu masalah tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam per orang. Pupuk juga terbatas, tak lebih dari 460 kg. Sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kintal padi diperlukan 10 jam per orang tenaga dan 5 kg pupuk. Dan untuk 1 kintal jagung diperlukan 8 jam per orang tenaga dan 3 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kintal padi per hektar atau 20 kintal jagung per hektar. Pendapatan petani dari 1 kintal padi adalah Rp40.000, sedangkan dari 1 kintal jagung Rp30.000. Dan dianggap bahwa semua hasil tanamnya selalu habis terjual. Masalah bagi petani ialah bagaimanakah rencana produksi yang memaksimumkan pendapatan total
Artinya, berapa hektar tanah yang harus ditanami padi dan berapa hektar tanah yang harus ditanami jagung. Oke, kita masuk ke alternatif penyelesaiannya. Oke teman-teman, dari soal tadi ada beberapa hal yang diketahui ya. Di sini tadi diketahui bahwa 1 hektar tanah atau 1 hektar lahan menghasilkan 50 kintal padi. Dan dikatakan 1 kintal padi memerlukan 0,02 hektar. Jadi kita bisa tulis 1 kintal padi sama dengan 0,02 hektar dan 1 kintal jagung sama dengan 0,05 hektar. Nah, dari yang diketahui ini saya masukkan ke dalam tabel ya. Pada tabel 2.4 adalah alokasi setiap sumber yang tersedia. Di sini untuk sumbernya ada tanah, tenaga, pupuk, dan pendapatan. Kemudian ada padi, jagung, batas sumber, dan satuannya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi tabel yang tadi saya pindahkan ke slide yang ini ya. Oke, yang pertama kita misalkan X sebagai banyak kintal padi yang diproduksi oleh kelompok tani dan Y banyak kintal jagung yang diproduksi oleh kelompok tani. Kemudian untuk modal matematikanya di sini teman-teman bisa lihat ya. Karena di sini kita sudah misalkan untuk X sebagai banyak kintal padi dan Y sebagai banyak kintal jagung, kita masukkan di sini untuk masalah tanah, teman-teman bisa lihat ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama yang ada pada tabel pertama. Jadi di sini saya masukkan 0,02X ditambah 0,05Y kurang dari sama dengan 10. Atau di sini kita bisa hilangkan desimalnya ya. Kita kali dengan 100 sehingga dapatnya 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1000. Ini sebagai kendala lahan ya, tanah atau lahan. Yang kedua, 10X ditambah 8Y kurang dari 1550 atau 10X tambah 8Y kurang dari 1550 sebagai kendala tenaga. Kemudian untuk kendala pupuk, di sini saya masukkan 5X. Aduh teman-teman maaf ya, di sini sebenarnya tanda tambah. Jadi 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 460 sebagai kendala pupuk. Oke teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk memperoleh pendapatan terbesar harus dipikirkan keterbatasan-keterbatasannya. Jadi keterbatasan-keterbatasan yang kita pikirkan di sini adalah kendala lahan, kendala tenaga, dan kendala pupuk. Kemudian, karena luas lahan atau tanah, banyak waktu dan banyak pupuk tidak mungkin negatif, kendala ini sebagai kendala non-negatif. Jadi di sini saya masukkan kendala non-negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, secara geometris kendala 1 dan 2 dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, teman-teman di sini bisa lihat ya. Jadi ini adalah grafik untuk penyelesaian tadi. Oke, garis yang merah ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah garis untuk 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1000. Kemudian garis biru untuk menandakan pertidaksamaan dari 10X tambah 8Y kurang dari 1550. Dan garis pink untuk 5X tambah 3Y kurang dari sama dengan 460. Oke, sekarang kita harus menemukan fungsi tujuannya atau biasa disebut X, fungsi X, Y. Kita maksimumkan ya teman-teman. Oke, secara matematik dapat dituliskan seperti begini. Karena tadi untuk pendapatan tentu dimaksimumkan dan sebaliknya. Untuk biaya tentu diminimumkan. Untuk masalah ini, kelompok tani tentu hendak memaksimumkan pendapatan melalui memperbanyak kuintal padi dan jagung yang dijual berturut-turut. Yaitu untuk padi 40.000 dan jagung 30.000. Di sini saya tulis ya, 40X tambah 30Y dalam ribuan. Nah, satu lagi contoh soal, masalah 2.5.
Di sini dikatakan, perusahaan Galang Jaya memproduksi alat-alat barang elektronik yaitu transistor, kapasitor, dan resistor. Perusahaan harus mempunyai persediaan paling sedikit 200 resistor, 120 transistor, dan 150 kapasitor yang diproduksi melalui dua mesin, yaitu mesin A untuk setiap satuan jam kerja hanya mampu memproduksi 20 resistor, 10 transistor, dan 10 kapasitor. Mesin B untuk setiap satuan jam kerja hanya mampu memproduksi 10 resistor, 20 transistor, dan 30 kapasitor. Jika keuntungan untuk setiap unit yang diproduksi mesin A dan mesin B berturut-turut adalah Rp50.000 dan Rp120.000, bentuklah model matematika masalah perusahaan Galang Jaya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke alternatif penyelesaiannya ya. Di sini untuk memudahkan langsung saya masukkan ke dalam tabel 2.5, yaitu tabel alokasi setiap sumber yang tersedia. Apa saja tadi sumbernya? Sumbernya ada mesin A, mesin B, dan persediaan. Kemudian yang mesin yang diproduksi yaitu resistor, transistor, kapasitor, dan keuntungannya. Nah, dari ini seperti biasa, kita misalkan untuk X sama dengan banyak unit barang yang diproduksi mesin A dan Y sebagai banyak unit barang yang diproduksi mesin B. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi kendala. Kendalanya di sini kendala persediaan ya. Fungsi kendala persediaan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Seperti biasa kita masukkan untuk mesin A, 20X tambah 10Y lebih dari sama dengan 200. Karena di sini keterbatasannya 200 ya persediaannya. Kemudian 10Y tambah 20Y lebih dari 120 untuk transistor. Dan 10X tambah 30Y lebih dari sama dengan 150 untuk kapasitor. Kemudian ini saya sederhanakan menjadi 2X tambah Y lebih dari 20, X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12, dan X tambah 3Y lebih dari sama dengan 15. Oke, setelah itu, karena banyak barang yang diproduksi tidak mungkin negatif, maka kita dapat tuliskan X dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini sebagai kendala non negatif ya. Artinya, untuk memenuhi persediaan, mungkin saja mesin A tidak berproduksi atau mesin B yang tidak berproduksi. Oke, secara geometris, kondisi kendala persediaan dan kendala non-negatif disajikan pada gambar berikut. Oke, teman-teman bisa lihat di sini grafiknya ya. Nah, di sini sudah kentara ya garis-garisnya sama pengertiannya seperti yang tadi. Yang ini teman-teman bisa lihat untuk garis yang pink ini untuk transistor, kemudian garis yang warna biru untuk kapasitor, dan yang untuk garis yang warna hijau ini untuk resistor. Fungsi tujuannya kita masukkan F fungsi XY sama dengan 50.000X ditambah 120Y atau Fxy sama dengan 5X tambah 12Y dalam Rp10.000. Jadi, untuk daerah penyelesaian yang diilustrasikan pada gambar di atas, kita akan menentukan nilai maksimum atau fungsi dari Fxy. Nah, untuk materi ini akan kita bahas pada pembelajaran video berikutnya. Oke teman-teman, jadi dari pembahasan dan contoh soal yang sudah kita pelajari tadi dapat kita simpulkan di sini untuk definisi 2.2 masalah program linear 2 variabel adalah menentukan nilai X1 dan X2 yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Di sini ditulis Z fungsi X1 X2 sama dengan C1 X1 tambah C2 X2 dengan kendala A11 X1 tambah A12 X2 di mana menggunakan tanda kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan untuk B1 atau kendala 1, berikutnya untuk kendala 2, seterusnya sampai kendala yang terakhir. Dengan X1 dan X2
lebih dari sama dengan 0. Atau kendala non negatifnya ini ya. Kemudian untuk definisi 2.3, daerah layak atau daerah penyelesaian atau daerah optimum. Daerah penyelesaian masalah program linear merupakan himpunan semua titik X, Y yang memenuhi kendala suatu masalah program linear. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengerti atau memahami tentang pembahasan kali ini, silahkan teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Di situ saya sudah sertakan soal latihan untuk mengasah kemampuan teman-teman. Oke, pada video pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sudah diketahui. See you!